Halo cuy, di video kali ini Mimin mau ngelanjutin episode terbaru dari manhwa yang berjudul Kultivasi Lewat Seekor Kadal. Buat kalian yang lupa dengan episode sebelumnya atau yang belum nonton ceritanya dari awal, kalian bisa tonton dulu di videonya yang ada di playlist cuy. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa sediain kopi cuy, biar kalian gak ngantuk. Dan buat kalian yang mau traktir Mimin kopi, kalian bisa klik link Saweria yang ada di deskripsi video cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ceritanya. Login. Scene kali ini memperlihatkan Chenchu yang nampak kebingungan karena dia merasa dirinya sedang memasuki dunia lain. Dalam ruangan itu, Chenchu melihat sosok makhluk dari arah pintu yang nampak sedang memperhatikan Chenchu. Dan terlihatlah sosok makhluk yang menyeramkan, nampak seperti monster yang akan menerjang ke arah Chenchu. Chenchu yang menyadari hal itu langsung memasang sikap waspadanya. Namun Chenchu mempertanyakan tentang makhluk itu. Menurutnya, apakah itu zombie atau monster yang lainnya? Dan terlihatlah Chenchu membunuh makhluk itu dengan pukulan mematikannya, membuat kepala makhluk itu hancur. Kemudian notifikasi sistem muncul bahwa Chenchu telah membunuh detektif Demon Corps. Kemudian Chenchu melangkah maju memasuki pintu tempat makhluk tadi keluar karena tertarik dengan tulisan yang bertuliskan kota pegunungan harimau telah menyambutnya. Saat dalam perjalanannya, Chenchu teringat perkataan Du Hong tentang kota pegunungan harimau ini. Chenchu menyimpulkan bahwa ternyata kota ini bukan dimusnahkan oleh manusia seperti yang diceritakan Du Hong, melainkan ditarik ke dunia lain. Mengetahui fakta tersebut, Chenchu merasa tempat ini sangat berbahaya dan memutuskan untuk kembali terlebih dahulu. Namun dalam perjalanannya kembali ke dunia nyata, terlihat seorang wanita berambut oranye yang sedang memperhatikan Chenchu dari atas pohon. Wanita itu nampak seperti sedang kesal sambil menggigit makanan yang dia pegang. Poin stat yang didapatkan Chenchu dari membunuh makhluk tadi, Chenchu menggunakan 2 poin tersebut untuk memperkuat kekuatan elektriknya. Kemudian terlihat Chenchu yang sedang mencari tahu tentang tenggelamnya kota pegunungan harimau yang baru dia temukan itu. Dari pencariannya itu, Chenchu menyimpulkan bahwa jika lebih dari 30.000 orang menghilang bersama kotanya, maka menurutnya semua orang di kota itu akan menjadi monster. Dan itu akan jadi bagus untuk mendapatkan poin stat dengan cepat. Kemudian Chenchu menelpon Li Tianrui untuk meminta bantuannya mencari informasi tentang keberadaan saat ini para pengungsi dari kota pegunungan harimau pada 20 tahun yang lalu. Li Tianrui menjawab bahwa dia akan memeriksanya besok. Keesokan harinya, Chenchu mengunjungi pengrajin pisau. Chenchu meminta dibuatkan rumah baja kecil dan pisau besar untuk jadi hiasannya. Panjang pisaunya harus 2 meter. Tebal, tahan lama, dan tajam. Namun si pemilik toko merasa kesulitan karena pesanan yang diinginkan Chenchu menyalahi beberapa aturan yang sudah ada. Namun Chenchu tidak kehabisan akal. Chenchu mengancam si pemilik toko tentang bagaimana jika seseorang yang membawa pisau seberat 60 kg berlarian ke sana kemari dan menyebabkan kekacauan. Mendengar hal itu, pemilik toko pun merasa panik dan dengan terpaksa menyetujui pesanan Chenchu. Kemudian setelah dirasa urusannya membuat rumah besi dan juga pisau sudah selesai, Chenchu juga berpikir bahwa dia harus membuat armor. Karena setelah bertemu dengan Demon Corps, menurutnya makhluk itu makhluk yang aneh. Jadi Chenchu harus berjaga-jaga supaya tidak tertular. Setelah itu di Hotel Haixian, terlihat Chenchu yang sedang mendengarkan informasi dari Li Tianrui. Li Tianrui menjelaskan bahwa ada begitu banyak informasi yang saling bertentangan tentang orang-orang yang selamat dari kota pegunungan harimau itu. Pihak berwenang mengatakan masalahnya sudah selesai, tapi Li Tianrui sudah memeriksanya dan tidak ada apapun dalam informasi itu. Kemudian setelah menerima informasi dari Li Tianrui, Chenchu pun bergegas pulang. Dalam perjalanannya, Chenchu menyimpulkan bahwa dia sudah menduga kalau 30.000 orang itu ikut dikuburkan juga. Di sisi lain terlihat kadal Chenchu yang sedang mengumpulkan banyak ikan. Menurutnya tangkapan hari ini cukup lumayan karena berhasil mengumpulkan lebih dari 40. Namun di sisi lain Chenchu merasa kecewa
karena dia kekurangan 300 poin evolusi untuk dapat berevolusi ke tahap ketiga. Keesokan harinya terlihat sebuah pemandangan yang indah di siang hari di halaman depan sebuah villa yang mewah. Kemudian terlihat Cencu yang berdiri di halaman depan villa tersebut beserta dua orang yang sedang menunggunya. Pria yang ada di hadapannya berkata kepada Cencu bahwa pemilik villa ini adalah Nona Li Qingge, perempuan yang berdiri di depannya. Matamu sangat bagus ya, Bos Chen, ucap Lin Qingge kepada Cencu. Sambil menggaruk-garuk kepalanya, Cencu memperlihatkan uangnya kepada Nona Lin Qingge dan menyuruh Lin Qingge untuk memeriksa jumlah uang tersebut. Kemudian di sisi lain terlihat notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa poin evolusi Cencu sudah mencapai batas maksimum dan menanyakan apakah Cencu ingin berevolusi. Di kedalaman 1500 meter di bawah laut terlihat iguana Cencu yang sedang melakukan rutinitas perburuannya dan Cencu pun menyetujui proses evolusinya tersebut. Dalam proses evolusinya terlihat kadal milik Cencu diselimuti aura yang berwarna orange menyelimuti seluruh tubuh kadal itu. Tak hanya kadal miliknya saja, Cencu pun merasakan kekuatan yang sangat dahsyat mulai mengaliri seluruh tubuhnya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, Cencu bisa mendengar suara semut yang memindahkan makanan dari jarak 100 meter. Tak hanya itu, Cencu juga bisa mendengar seorang penjaga keamanan yang berpatroli sedang mengeluh tentang hidupnya dari jarak 300 meter. Kemudian Cencu merasa bertanya-tanya tentang skill barunya yang bernama Electric Fire Breathing. Menurutnya ini dikarenakan kadal miliknya memakan semua ikan berkepala harimau yang bermutasi. Kemudian Cencu mencoba untuk bersatu dengan tubuh kadalnya itu. Dalam prosesnya itu Cencu merasa bahwa pada titik ini dia adalah kadal yang sudah tumbuh terlalu besar dan Cencu mengklaim dirinya sebagai Godzilla. Namun sambil menyemburkan api dalam mulutnya, Cencu merasa bahwa saat ini kekuatannya masih lemah. Bahkan kekuatan electric fire-nya hanya segini. Dalam lamunannya Cencu melihat ada sosok makhluk besar di bawah. Namun bukannya takut, Cencu malah merobek mulut dari makhluk itu. Menurutnya dengan memakannya Cencu mungkin bisa membelah kapal induk menjadi dua hanya dengan satu gigitan. Dan itu sudah membuatnya cukup kuat. Namun bagi Cencu saat ini dia hanya sampai di titik di tahap cukup. Cencu merasa harus lebih kuat lagi sambil terus merobek mulut ikan besar itu. Setelah memakan ikan besar tadi, Cencu mendapatkan lebih dari 2000 poin evolusi dan banyak juga energi yang membara. Dan Cencu menyadari bahwa gua ini seharusnya menjadi wilayah dari ikan berkepala harimau yang besar itu. Di tengah-tengah penyelidikannya Cencu merasa terkejut karena dia melihat kerangka dari ikan besar yang tertusuk oleh besi besar. Melihat hal itu tepat di depan matanya memberikan sebuah rasa takut yang tidak bisa digambarkan olehnya. Dan Cencu berpikir bahwa ada sesuatu yang aneh di kepalanya. Bahkan kekuatan di tubuhnya ikut bergejolak. Kemudian di tengah-tengah ketakutannya muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa Cencu telah menemukan faktor kuno dan menanyakan apakah Cencu ingin menyerapnya. Dengan yakin Cencu pun mengiyakannya. Saat proses penyerapannya terlihat tubuh kadal milik Cencu diselimuti aura berwarna merah. Bahkan sistem juga menjelaskan bahwa Cencu akan mengalami evolusi yang luar biasa dan mendapat kekuatan yang bernama Ancient Beast Crimson Flame. Kemudian kadal milik Cencu berniat mencoba skill baru itu dengan membuka lebar-lebar mulutnya dan mulai mengumpulkan energi Crimson Flame. Setelah semua energinya penuh, Cencu pun menembakkannya yang menyebabkan sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Melihat kemampuan barunya tersebut, Cencu menyimpulkan bahwa kekuatannya benar-benar mengerikan. Satu ledakan saja bisa membuat pulau itu terlihat akan lenyap. Di sisi lain terlihat Cencu yang sedang mencoba armor dan pedang yang sudah dia pesan sebelumnya. Kemudian Cencu menamai pedang itu dengan sebutan Heavenly Sword. Dan dengan semua perlengkapan itu Cencu berniat untuk kembali ke dunia lain. Dalam perjalanannya Cencu tersenyum senang karena dengan kekuatan pendeteksinya saat ini Cencu sudah mengetahui ada makhluk yang sedang bersembunyi di sekitarnya. Dari balik celah pintu, Cencu melihat sosok wanita berambut pirang yang dulu pernah mengamati Cencu. Namun Cencu tidak mengira bahwa sosok itu adalah seorang gadis kecil. Dan Cencu bertanya-tanya apakah gadis itu penyintas yang memiliki kekuatan khusus atau dia seorang monster juga.
Saat keluar dari pintu itu, Chenchu merasa kota ini menjadi lebih meriah di malam hari karena banyaknya makhluk di belakang si gadis kecil itu. Tanpa banyak basa-basi, Chenchu mulai menyerang satu persatu dari makhluk itu dengan pedang barunya dan mendapatkan 5 poin stats. Kemudian dengan poin yang didapat barusan, Chenchu menggunakannya untuk memperkuat pedangnya dan 3 poin untuk durability dan 2 poin untuk sharpness dan bersiap menyerang monster yang lainnya. Dan Chenchu menyerang monster yang ada di hadapannya tadi. Namun monster itu nampak menghindari serangan Chenchu tersebut. Menyadari hal itu, Chenchu memuji kecepatan yang dimiliki monster tersebut. Tapi bagi Chenchu itu tidak ada apa-apanya. Terlihat Chenchu yang dengan mudah membunuh monster itu dengan ditandai sistem yang memberitahukan bahwa Chenchu berhasil membunuh Demon Corps kedua dan mendapatkan 10 atribut poin. Kemudian Chenchu membagi 10 poin itu untuk meningkatkan kekuatan armornya dan 5 poin untuk meningkatkan ketajaman pedangnya. Namun di tengah-tengah istirahatnya, Chenchu menyadari monster lain yang sedang mengawasinya. Kemudian dengan cepat Chenchu membabat habis monster itu dengan tebasan pedangnya yang sangat tajam, membuat semua monster itu terbunuh dalam sekejap mata dan Chenchu mendapatkan banyak poin atribut. Kemudian terlihat Chenchu yang sedang mendarat setelah melakukan tebasan beruntun tadi. Namun dalam pendaratannya, Chenchu merasa ada sesuatu yang menakutkan datang ke arahnya. Lihatlah sosok yang sangat besar yang akan menyerang Chenchu. Namun alih-alih takut, Chenchu malah merasa senang karena poin yang didapat dari membunuhnya akan lebih besar. Kemudian terjadilah adu pukulan antara Chenchu dan makhluk besar itu yang terlihat sangat dahsyat. Namun Chenchu terlihat agak kewalahan dengan kekuatan musuh yang dihadapinya. Menurutnya secara kekuatan monster itu sama kuatnya dengan Chenchu. Namun Chenchu menyadari bahwa monster itu terlalu lambat dan itu akan mempermudah Chenchu mengalahkan monster itu. Kemudian dengan cepat Chenchu kembali menyerang monster itu menggunakan pedangnya dengan beberapa tebasan. Dan dalam sekejap monster raksasa itu terbunuh. Kemudian Chenchu mendapatkan 100 poin atribut. Tak hanya itu, dari monster besar itu Chenchu menemukan elemen demonic armor dan dapat menyerapnya dengan menggunakan 10 poin atributnya. Setelah itu Chenchu berpikir, pantas saja monster yang dilawannya begitu kuat karena monster itu termasuk monster dengan tier kelima. Dia harus menyerangnya 10 kali lebih dari biasanya. Namun di tengah-tengah lamunannya, dari dalam bangunan Chenchu mendengar teriakan seseorang yang menyuruh Chenchu untuk lari dari tempat tersebut. Diketahui sosok itu adalah gadis kecil yang ditemui Chenchu waktu itu. Namun Chenchu bertanya-tanya, kenapa gadis itu menyuruh Chenchu untuk lari sedangkan gadis itu sendiri yang membuat masalahnya. Melihat hal itu, Chenchu berpendapat bahwa gadis kecil itu tidak mempunyai niat yang buruk. Kemudian Chenchu menghampiri gadis kecil itu dan dengan lembut mengusap kepalanya seraya berkata bahwa sekarang gadis kecil itu akan menjadi adiknya, dan Chenchu memberinya nama dengan sebutan Sisi. Kemudian mengajak Sisi ke kota tempat tinggal Chenchu. Beberapa hari kemudian terlihat Chenchu yang sedang mengajak Sisi untuk jalan-jalan. Dalam perjalanannya, Chenchu bertanya kepada Sisi tentang danau apa yang ada di daerah banjir itu. Sambil melihat-lihat jalanan, Sisi menjawab dengan berkata bahwa itu adalah gelombang hitam. Namun Sisi tidak mengetahui ada apa di sana. Yang jelas, menurutnya di sana sangat berbahaya. Kemudian terlihat Sisi yang terdiam dan terpaku melihat baju barunya yang dibelikan oleh Chenchu. Namun Sisi nampak kegirangan setelah Chenchu memberitahunya bahwa makanannya ada di atas meja. Kemudian terlihatlah jendela notifikasi yang memperlihatkan keseluruhan dari status yang dimiliki Chenchu saat ini. Sambil menikmati makanannya, Chenchu berpikir bahwa saat Chenchu bertarung menggunakan Crimson Flame miliknya, Chenchu bisa menekan kekuatannya untuk membuat sebuah serangan terakhir yang luar biasa. Dan dengan poin atributnya yang sisa 80, Chenchu berniat menggunakannya untuk memperkuat armornya. Sambil mengepalkan tangannya, Chenchu merasa bahwa dirinya sudah berada di tingkat intermediate dan kekuatannya saat ini setidaknya 30 kali lebih kuat. Namun tanpa sadar Chenchu telah mengeluarkan aura yang berkumpul di tangannya yang membuat Sisi merasa ketakutan. Di sisi lain, di sebuah ruangan di Universitas Ning terlihat sejumlah orang sedang berkumpul. Salah satu pria yang memakai kacamata sedang menjelaskan bahwa tempat latihannya setidaknya terdengar seperti level letnan. Wanita yang mendengar perkataannya berkata, "Mungkin maksudmu kita sudah menarik perhatian Departemen Rahasia." Dan si pria berambut pirang bertanya dengan berkata letnan kedua.
Namun di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang pria yang memakai kemeja putih. Pria itu menanyakan apakah mereka semua ingin ikut latihannya atau menyerah. Kemudian semua orang yang ada di ruangan itu dengan kompak berkata untuk ikut. Kemudian di sisi lain terlihat Cencu yang sedang melakukan rutinitas latihannya di gudang miliknya dengan memukul pilar besi. Dalam pukulannya, Cencu menyimpulkan bahwa tubuh luarnya menyebabkan kekuatan Crimson Flame-nya menyatu di dalam dirinya dan kemudian meledak keluar. Setidaknya pukulannya setara dengan 150 ton, dan Cencu menamai jurusnya ini dengan nama Exterminating Flame. Kemudian Cencu pun menyudahi latihannya karena menurutnya 100 pukulan hari ini sudah lebih dari cukup, dan Cencu yakin jika melawan Demon Corps lagi, Cencu hanya perlu menggunakan 3 pukulan saja untuk mengalahkannya. Suasana siang hari yang cerah di jalan di seberang Universitas Ning berada. Kemudian terlihat perempuan yang tadi melakukan rapat sedang memperhatikan Cencu. Menurutnya Cencu sangat tampan. Si pria berambut pirang juga menambahkan bahwa mobil yang dikendarai Cencu sangat mahal, dan menurutnya Cencu itu anak orang kaya. Kemudian dalam mobil mereka berseteru karena sikap si pria yang berambut pirang itu kurang sopan, dan si pria yang memakai kacamata mempertanyakan kenapa mereka berdua peduli terhadap Cencu. Kemudian pria yang memakai kemeja putih menjelaskan bahwa Cencu pernah menyelamatkan Lee Youra dari 4 penculik sebulan yang lalu. Kemudian pria berkacamata dan pria berambut pirang merasa tidak percaya dan memperdebatkannya. Namun si wanita justru memuji Cencu dengan berkata bahwa Cencu itu sangat kuat. Kemudian di sisi lain terlihat Cencu dan Sisi sedang duduk santai di taman tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Di sisi lain terlihat juga keadaan milik Cencu yang sedang melihat sebuah kapal selam yang melaju melewatinya. Kemudian iguana milik Cencu menyadari bahwa kapal itu adalah kapal pesiar milik para bandit dari negeri Kangguru. Namun keadaan milik Cencu berpikir ini adalah hal yang sangat bagus karena dia bisa menguji kekuatannya. Kemudian terlihat semua petugas yang ada di kapal itu terlihat sangat panik karena sonar pendeteksi mereka mendeteksi adanya makhluk berukuran yang sangat besar melaju sangat cepat dari jarak 100 meter yang menuju ke arah kapal milik mereka. Kemudian terlihatlah tangan kadal Cencu yang menggores bagian luar dari kapal pesiar mereka. Kemudian 2 petugas yang menjaga bagian belakang juga sangat panik karena kabin bagian belakangnya rusak dan bocor. Lalu pria parubaya yang terlihat seperti kapten mereka berteriak dan menyuruh bawahannya untuk menutup katupnya dan menghentikan air yang masuk. Kemudian menyalakan batimetri multibeam, tetapkan tujuan dan dapatkan gambaran dari lingkungan di sekitar. Namun ketegangan mereka belum selesai karena salah satu petugas memberitahu kaptennya bahwa makhluk yang menyerang kapalnya sangat besar dengan ukuran 40 meter. Kapten yang mendengar hal itu tambah panik karena paus biru saja ukurannya hanya 30 meter. Kemudian kapten itu menyuruh untuk menembakkan torpedo dan atur kembali untuk pergi ke permukaan secepat mungkin. Kemudian di bawah laut terlihat rentetan peluru torpedo yang mengarah ke arah kadal milik Cencu. Alih-alih takut, kadal milik Cencu malah tertawa kegirangan karena kadal milik Cencu percaya dengan kecepatannya yang sudah lebih dari 200 km per jam dan berkata bahwa pertunjukannya baru saja dimulai. Kemudian dengan cepat kadal milik Cencu bersembunyi di kapal pesiar yang menembakkan torpedo kepadanya. Dan boom, kapal itu pun meledak oleh peluru yang ditembakkannya sendiri. Kadal milik Cencu yang melihat ledakan itu lumayan dahsyat. Dia pun berpikir bahwa jika terkena ledakan itu dia pasti akan tetap terluka, dan kadal milik Cencu berniat untuk menjadi lebih kuat lagi. Kemudian di sisi lain di tempat pesta malam terlihat seorang wanita yang sedang menunjukkan aksi menarinya. Terlihatlah Cencu dan salah seorang pria yang duduk di sebelahnya. Si pria itu memberitahu Cencu bahwa gadis yang sedang menari itu adalah gadis baru. Dia adalah salah satu dari 4 siswa tercantik di antara semua siswa baru. Cencu dan Sisi pun memasang wajah kagumnya melihat kecantikan wanita yang sedang mereka lihat.